Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Irsandi ya, masih di mata kuliah Personal Development. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai definisi Personal Development. Nah, pengembangan diri adalah suatu proses ya, pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku dan kepribadian seorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi ya, kemandirian. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata kuliah ya, atau sekolah sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Nah, pengembangan diri menjadi salah satu upaya yang dilaksanakan di setiap lembaga pendidikan dengan mengacu pada kurikulum yang telah dirumuskan di lembaga tersebut. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengembangan diri lebih banyak menggunakan waktu di luar jam pelajaran formal. Nah, pengembangan diri adalah kegiatan konseling dan ekstrakurikuler ya, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensi, kebutuhan, bakat, dan minat serta karakteristik peserta didik. Kegiatan pengembangan diri dilaksanakan dalam bentuk pelayanan konseling ya. Ada kehidupan pribadi, sosial, kesulitan belajar, karir dan lain-lain. Dan juga pengembangan kreativitas kepribadian ya mahasiswa seperti kepemimpinan, ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler lainnya. Nah, tujuan dan fungsi pengembangan diri yaitu pengembangan diri merupakan proses yang utuh dari awal keputusan sampai puncak sukses dalam pencapaian kemandirian serta menuju pada aktualisasi diri. Perubahan dan perkembangan bertujuan untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana hidupnya. Menurut Amri, tujuan kegiatan pengembangan diri bagi individu adalah sebagai yang pertama ada tujuan umum ya. Pengembangan diri secara umum bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan peserta didik dan pembelajaran, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi lembaga pendidikannya. Nah, tujuan khusus pengembangan diri secara khusus bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi maupun kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan juga kemandirian. Fungsi dilaksanakannya kegiatan pengembangan diri adalah mengembangkan potensi peserta didik atau mahasiswa dalam mengasah kemampuan serta kompetensinya yang merujuk pada minat, bakat, serta kemampuan sikap peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Pendeknya, kegiatan pengembangan diri ini memacu peserta didik untuk menjadi lebih terampil dan mengasah keahlian yang dimilikinya sesuai dengan kecenderungan kompetensi yang telah ada pada dirinya. Nah, lalu bentuk pelaksanaan pengembangan diri. Nah, di sini ada menurut Sulistyawati ya, penjelasan bentuk-bentuk pelaksanaan pengembangan diri adalah sebagai berikut ya. Jadi yang pertama ada kegiatan rutin, yaitu masukkan kegiatan yang dilakukan secara reguler ya, baik di kuliah, kelas maupun di kampus ya, yang bertujuan untuk membiasakan mahasiswa mengerjakan sesuatu dengan baik seperti olahraga, ibadah, kemudian keberaturan, pemeliharaan, kebersihan dan kesehatan diri. Nah, kegiatan spontan yaitu kegiatan pengembangan diri yang tidak ditentukan tempat dan waktunya, seperti membiasakan mengucapkan salam, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membiasakan antri dan lain-lain. Lalu ada 8 bentuk pelaksanaan pengembangan diri ya. Ada beberapa bentuk pelaksanaan pengembangan diri. Yang pertama itu ada kegiatan keteladanan. Nah, yaitu kegiatan pengembangan diri yang mengutamakan pemberian contoh dari dosen dan pengelolaan pendidikan misalnya yang lain kepada peserta didik, seperti dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik, datang tepat waktu gitu. Nah, kemudian
Yang kedua, kegiatan terprogram, yaitu kegiatan pembelajaran pengembangan diri yang diprogramkan dan direncanakan secara formal, baik di dalam kelas maupun di luar kelas maupun sekolah, yang bertujuan memberikan wawasan tambahan pada mahasiswa tentang unsur-unsur baru dalam kehidupan bermasyarakat yang penting untuk perkembangan anak gitu. Lalu selanjutnya upaya pelaksanaan pengembangan diri. Nah, adapun upaya pelaksanaan pengembangan diri pada mahasiswa atau peserta didik dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada pelayanan konseling ya. Jadi pengelola lembaga pendidikan memberikan ruang, waktu serta petugas khusus yang menjadi sarana konsultasi peserta didik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, baik yang berhubungan dengan perkembangan belajar maupun yang berhubungan dengan masalah pribadinya atau karir dan lain-lain. Artinya, kegiatan konseling sebagai wadah dalam memberikan solusi bagi permasalahan mahasiswa atau peserta didik. Nah, kegiatan belajar, yang belajar telah menjadi rutinitas yang pasti dilakukan di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kegiatan belajar sejatinya mengembangkan potensi peserta didik dalam aspek kognitif ya, pengetahuan, sekaligus pengembangan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi sosial baik dengan guru maupun dengan teman sejawatnya. Lalu ada pengembangan karir. Nah, pengembangan diri dalam bentuk pengembangan karir biasanya terjadi pada dunia kerja, sehingga bagi peserta didik kegiatan pengembangan karir belum menjadi sebuah kebutuhan prioritas. Namun demikian, pengembangan karir bagi peserta didik bisa terjadi ketika peserta didik aktif mengikuti unit-unit kegiatan mahasiswa atau organisasi ya. Misalnya ada BEM, kemudian himpunan mahasiswa, mungkin nanti ada UMK olahraga dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, upaya lain yang dapat dilakukan dalam pengembangan potensi peserta didik atau mahasiswa adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler secara tidak langsung dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik melalui pengembangan kreativitas serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Lalu apa aja sih langkah-langkah pengembangan diri ya? Jadi sini ada langkah-langkah pengembangan diri. Jadi pelaksanaan pengembangan diri dilakukan dengan memanfaatkan waktu, bakat, dan kemampuan menggali sesuatu yang selama ini sudah ada dalam diri. Terdapat banyak sekali ya cara untuk mengembangkan diri yang semuanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Nah, di sini ada menurut Termuji ya 1998 langkah-langkah pelaksanaan pengembangan diri, antaranya adalah sebagai berikut. Jadi pertama itu kita harus percaya diri. Nah, syarat utama agar kita mandiri dalam segala hal yaitu jika kita percaya pada kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Tanpa percaya diri, kita akan ragu dalam segala tindakan kita. Bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan kita tidak berani berbuat apapun. Kepercayaan diri ini sedikit dipelajari karena sebenarnya terbentuk secara perlahan-lahan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua itu ada belajar dari pengalaman. Nah, kita belajar berbicara, membaca, menulis ya, memasak, dan masih hal lainnya yang kita pelajari. Belajar bukan terbatas pada saat kita atau waktu suatu pendidikan berlangsung, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan hidup kita. Belajar adalah berlangsung seumur hidup. Nah, kemudian menghargai tepat waktu, menghargai waktu ya. Salah satu keharusan dalam mengembangkan diri ialah belajar bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Nah, langkah pertama dalam mengatur waktu ialah dengan menghargai waktu secara tulus dan serius. Hargailah waktu tetapi jangan sekali-kali membiarkan diri diperbudak olehnya. Perlakuan waktu dengan perhatian yang sama sebenarnya seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kemudian ada langkah-langkah pengembangan diri. Nah, yang pertama itu jangan menjadi katak dalam tempurung ya. Oh, ini lanjutan. Selanjutnya itu jangan menjadi katak dalam tempurung. Nah, buatlah banyak perjalanan dan lihatlah apa yang terdapat di dunia. Untuk dapat berkembang, kita harus berusaha melihat dan mendengar. Kemudian berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Nah,
keinginan itu dapat kita capai yaitu dengan cara berhubungan dengan orang lain atau lingkungan di sekitar kita. Nah, selanjutnya menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, untuk mengembangkan diri yang dilakukan pertama yaitu harus menghargai diri kita sendiri. Nah, kita harus menghargai kelebihan dan kekurangan kita. Seseorang akan berkembang bila percaya akan kemampuan yang dimilikinya. Demikian juga dengan keberadaan orang lain yang berada di sekitar kita. Nah, kita harus menghargai mereka sebagai orang yang mendukung pengembangan diri kita. Lalu yang terakhir itu adanya dorongan untuk berprestasi. Nah, adanya dorongan berprestasi merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Nah, dengan adanya dorongan tersebut kita diharapkan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk mendukung pengembangan diri kita maupun dituntut untuk aktif dalam berbagai hal. Nah, jadi itu ya teman-teman terkait materi hari ini yaitu divisi personal development ya. Oke, kita mungkin materi hari ini sampai di sini. Kita akan bahas materi lainnya di video-video yang akan datang atau di video lainnya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thank you.